bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air, karena dengan seteguk air itu ada berkah. Sekarang berkah itu jasad apa roh? Roh. Kita berpuasa itu tanpa makan yang banyak, kemudian kita berpuasa, itu yang menguatkan puasa kita itu jasad apa roh? Ibu-ibu melahirkan anak dengan segala kesakitannya, ya kan? Tidak usah saya sebut lagi satu persatunya kan. Ada tahapnya itu nyawa kan tantangannya. Itu jasad apa roh? Kita hadir di sini ya untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah, itu apa? Roh. Kalau jasad malas. Habis makan enak dulu, kopi dulu. Sebentar lagi. Itu masih diumumkan 10 menit lagi kok insya. Itu apa? Jasad. Kalau roh berhenti. Gosok gigi, berangkat. Jadi saya tidak hafal hadisnya, tapi muttafaqun alaih. Seandainya umatku itu tahu Rasulullah berkah dari sholat subuh berjamaah itu, maka ia akan merangkak pergi ke masjid itu untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah dengan keberkahan subuh. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ketika berjalan mengelilingi tenda-tenda tentaranya, begitu sampai di tenda yang kemah yang tentaranya tidur, apa dia katakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Kekalahan kita berasal dari sini. Ketika ia mendapatkan kemah tentaranya yang lagi sholat dan membaca Al-Quran, dia katakan kemenangan kita untuk membuka Yerusalem itu, Baitul Maqdis, dari sini. Bedanya apa? Ini jasad, ini ruh. Itu saja kita pengertian, tidak usah dalam-dalam. Kita duduk berdoa kepada Allah, kemudian ada saudara kita yang jauh dalam keadaan sakit, kemudian kita minta kesembuhan Allah. Yang berbicara di situ ketika kita menangis kepada Allah meminta kesembuhan itu, jasad apa roh? Roh. Ibu picing mata, anak jauh, nampak keberadaan anak itu apa? Roh. Maka dikatakan ittaqi firasatul mu'min. Hati-hatilah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Firasat orang mukmin itu jelas. Dia jika dekat, itu tadi saya katakan, ketika kenapa kita suatu saat berhadapan dengan orang alim, begitu kita duduk, dia katakan kamu begini. Kok dia tahu apa yang isi hati kita? Karena yang berbicara itu antara nur dan nur. Allah berikan pengetahuan kepada kita yang kita tidak tahu dengan secara kasat mata. Ada kan? Saya sering duduk dengan, sekarang sebenarnya ulama itu banyak, tapi biasanya ulama itu tak mau muncul dengan baliho. Siapa bilang sedikit? Banyak. Silakan jalan di Pulau Jawa itu. Saya kalau Sumatera banyak kurang tahu ya. Guru-guru surut itu walaupun dia di pondok yang kecil, ya hanya dengan bambu duduk di situ, nilainya lebih tinggi ikhlasnya daripada yang masuk baliho setiap hari mengucapkan selamat Ramadan, kemudian mengucapkan selamat hari raya, tampangnya ada di situ. Wallahu a'lam. Gelar boleh panjang, tapi hati siapa tahu. Gelar boleh panjang, dibuka nih kartu nama ini sampai ke sebelah gelarnya, ya kan? Masuk ke baliho setiap hari, masuk TV setiap hari. Belum tentu di sisi Allah lebih besar surganya daripada seorang ulama atau guru yang duduk di sudut gunung berada pada rumah saung namanya, saung
duduk di situ mengajarkan alif bata, itu belum tentu surga yang tadi di kota ini lebih besar dari surga yang ini. Nilai ikhlas itu pun belum tentu. Karena kalau udah wajah kita di baleho itu lebih besar mudaratnya riaknya. Dicari pula foto yang paling cantik, yang jelek nggak mau juga. Saya bukan melarang, silakan aja, tidak ada masalah. Tapi tahankah kita dengan godaan setan terhadap apa yang telah kita tampangkan di muka publik itu? Itu ya. Jadi balik kepada tadi apa? Mutaba'atur Rasul dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tahu keberadaan Allah, ketahuilah dirimu. Di mana saya? Apakah telah saya jalankan kewajiban kepada Allah? Jika kita tahu akan diri kita, maka kita akan mengenal kepada Allah. Makanya para ulama berdebat juga, apakah nanti di hari kiamat, di mahsyar nanti, di akhirat nanti, kita bisa melihat Allah? Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bisa, karena yang melihat itu adalah nur dan nur. Kalau bicara itu orang akan mengatakan ini bukan Nur Hayati, Ustaz, bukan Nur Somok, itu ya. Silakan sampai di situ yang bertanya dulu. Nanti saya curang lagi, nggak kasih waktu mengatakan jika kita mau pelajari yang tadi, ada syarikat, ada bayat. Saya mengatakan saya tidak juga mendapatkan dalil yang jelas tentang bayat ini, tapi paling tidak support, maksudnya motivasi. Dan dikatakan tadi bahwa sahabat Rasulullah itu dalam persoalan itu adalah dibayat oleh Rasulullah. Pada dasarnya begini, itu sebenarnya harakah, maksudnya semacam pergerakan janji kita untuk terus. Biasa saja, misalnya begini, kita masuk di sebuah perguruan tinggi atau masuk di sebuah perguruan sekolah, kemudian ada perjanjian, ya kan? Taat mengikuti aturan sekolah ini yang sesuai dengan apa Allah. Itu sebenarnya baik juga. Kemudian kalau ini mungkin lebih khusus di depan guru. Sebenarnya kalau kita katakan begini, apakah kita sekarang memegang Islam kita yang keturunan ini itu sudah Muslim? Apakah orang Muslim itu sudah mukmin? Apakah mukmin itu sudah memang betul-betul dalam 6 kategori rukun iman itu? Ya kan? Giliran untung pakai rukun iman, giliran rugi campakkan rukun iman. Ya enggak? Ketika menerima waris, ayah ibu telah meninggal. Ketika dia perempuan kan dapat bagiannya kan setengah dari bagian laki-laki, bawa ke pengadilan negeri. Ya? Tapi giliran dia untung, bawa pengadilan agama. Ini masih masuk dalam kategori iman yang 16. Iman yang itu apa? Allah, kita kan? Kita itu apa? Al-Quran. Al-Quran mengatakan 2:1. Lizzakari mislu hazil unsayain. Untuk seorang laki-laki adalah 2 bagian perempuan. Tapi giliran rugi dia bawa ke pengadilan negeri. Ini masih masuk tak kategori iman tadi? Membelakangi kita Al-Quran. Ditarik satu itu iman kepada Alkitab itu. Jangan itu dianggap remeh. Rukun iman. Tidak menerima hukum waris itu rukun iman. Maka balik pada pertanyaan ini, saya tidak mau mengawal juga. Baiat itu sesungguhnya untuk pergerakan kita. Maksudnya ketika kita untuk solidnya kita mengaji, ya betul ini dibaiatlah. Baiat itu perjanjian. Kalau dalam
dalam khilafah dulu memang tidak pakai sumpah jabatan. Kalau kita kan sekarang sumpah jabatan, ya, tidak akan menerima atau memberi selama masa jabatan. Itu bisa dilakukan enggak? Gila-gila itu Quran di atas. Nah, tidak akan menerima. Masih itu kan sumpah atau memberi yang berhubungan dengan jabatan saya. Ada enggak kaleng-kaleng sembel aku datang hari raya kalau kita tak jabatan? Pedih nih lagi. Ada nggak datang ke Fajriansyah kalau dia tak ngaji di sini? Nanya juga, dikirim orang. Begini, Quran itu bisa laka wa alaika. Quran itu bisa untuk kamu berjalan dengan baik atau alaika menjadi bala. Memang perlu dikaji juga dengan ini. Memang kalau orang-orang ini dipanggil kan rohaniawan dari kepada agama kan dipanggil di dalam Quran di atas kan. Itu banyak juga itu. Sudah itu dikatakan dalam kalimat kebaikan itu orang-orang dulu dibaikat. Rasulullah dalam perjuangan itu membaikat para sahabat. Setelah Umar masuk Islam, beratnya tantangan, pernah Rasulullah itu di Gunung Batu dengan para sahabatnya yang awal masuk Islam, diboikot oleh orang Mekah, nggak dikasih makanan. Rasulullah itu meletakkan batu di perutnya untuk menahan lapar. Para sahabat begitu. Pernah kita belum? Saya ceritakan dulu. Lapar masih bisa makan. Pernah. Baiat itu untuk perjuangan itu yang saya tahu dari sejarah. Kalau saya kurang sejarah saya nanti tambah. Baca lagi nanti sejarah Nabi Muhammad itu banyak sekarang yang tebal-tebal begini bukunya. Nah, itu makanya saya katakan tadi baiat itu mengembalikan yang tadi kita tidak mengetahui dalam perjalanan hidup itu. Sekarang kita mengetahui di baiat untuk tetap berpegang kepada itu. Tapi ada akibatnya. Jika kita melanggar baiat ini, bukan guru yang menghukum, yang menghukum. Itu ya. Kira-kira yang bisa saya jawab. Baiklah, ini ada pertanyaan bahwa dia gini, tafsir itu banyak. Yang tertinggi tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur ada dua. Tafsir Quran dengan Quran. Ya. Kemudian tafsir Quran dan hadis, dua. Kemudian baru tafsir Quran biroi dengan pikiran, perkembangan, termasuk tafsirnya Said Qutb fi Zilalil Quran sesuai dengan